Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Salatan tashrahu biha sudurana wa tuyassiru biha umurana wa tarhamu biha faqrana wa tuhillu biha alsinatana wa aftah alaina futuhal arifina birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang dihormati oleh Allah. Pada kesempatan pagi hari ini Al-Fakir bisa bertatap muka kembali dengan antum-antum sekalian setelah lama jeda karena adanya liburan Idul Adha. Semoga liburannya menjadi liburan yang barokah. Ya, saya belajar mantrian barokah. Alhamdulillah. Semoga dengan ngajinya kita kembali pada kesempatan hari ini dan ke belakang ini menjadi tambahan amal baik kita yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ingat kembali apa yang pernah kita kaji dari makalah-makalah, dari perkataan dari Daud al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini merupakan suatu kebajikan yang sungguh luar biasa bagi orang-orang yang lebih-lebih basicnya pesantren. Karena ini adalah ketergantungan seorang hamba kepada Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan dari semua apa yang disampaikan oleh beliau Imam Ibn Athaillah As-Sakandari ini tidak lepas dari itu. Artinya ta'alluqul khalqi wal khaliq. Hubungannya antara seorang makhluk dengan seorang khalik. Untuk itu perlu sekali kita mengkaji ulang, membaca apa yang pernah beliau tulis, apa yang beliau karang seperti itu. Lanjut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa'u wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu ila aqwal al-musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah at-tasi'ah, makalah yang ke-9 dan ke-10 pada kesempatan hari ini. Al-maqalatu tasi'a tanawwa'at adnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Jadi kata beliau, tanawwa'at adnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Karena asupan hati, karena banyaknya jenis-jenis amal itu, karena banyaknya asupan hati, maka jenis amal juga banyak ragamnya. Amal itu kalau kita pahami bahwa apapun itu yang dilandasi kepada Allah, yang dilandasi Allah dan diniati ikhlas untuk Allah, maka itu adalah amal ibadah pada bidangnya masing-masing. Ibadah itu tidak harus monoton kita ke masjid. Ibadah itu tidak harus megang tasbih. Ibadah itu tidak harus puasa terus-menerus. Tidak. Makanya di sini beliau mengatakan tanawwu'at ajnasul a'mal, banyak macam-macamnya amal itu, perbuatan-perbuatan itu, li tanawwu'i waridatil ahwal, karena asupan hati ini terlalu banyak. Artinya ya kita itu ibadah pertama memang harus diniati untuk Allah dan ikhlas karena Allah. Kita misalnya ngaji itu ibadah. Kalau kita sudah berkeluarga maka sendagora kita ibadah, akejan guleben sampai nikah ibadah, masaknya kita di dapur itu ibadah, menyusui anak bagi seorang ibu itu ibadah. Jadi semuanya ibadah. Kenapa? Karena begitu banyak asupan hati. Lebih-lebih ibadah yang khususon, yang taqarruban lillahi ta'ala, seperti misalnya sholat, zikir. Hanya Al-Quran mengatakan tatmainnul qulub, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita itu menjadi tenang. Itu merupakan bagian dari amal, merupakan bagian dari tanawwu'at ajnasul a'mal, seperti itu. Selanjutnya di makalah selanjutnya adalah ini kelanjutan dari yang tadi ya, tanawwu'at ajnasul a'mal li tanawwu'i waridatil ahwal. Di selanjutnya adalah al-a'malu suratun qa'imah, katanya musannif, katanya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari.
Al-a'malu suratun qa'imah wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ingat, amal itu tak ubahnya raga. Amal itu tak ubahnya raga. Raga, betul. Jasad kalau andaikan digambarkan ke badan. Al-a'malu suratun qa'imah. Pekerjaan ini adalah tak ubahnya raga. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Sedangkan ruh daripada amal itu adalah keikhlasan jiwa. Nah, Pak Boy kalau dilandasi oleh ikhlas, maka insya Allah itu baik. Makanya Al-Quran mengatakan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ini menandakan kalau itu apapun itu yang dilandasi dengan keikhlasan, maka insya Allah akan berbuah kebaikan. Ya, sedikit ada cerita ini saya dengar langsung dari Al-Arif Billah Syekhana Muhammad Tahir Ibn Abdul Hamid Bata-Bata. Beliau pernah atletah, maaf ini Madura, pernah atletah di Min. Itu ada kebuli dapur, ada pembantu dapur namanya Busu. Ada pembantu dapur namanya Busu. Busu ini adalah tukang dapurnya Nyai Tukhfah, biasa tukang cat-pecet, tukang atu bantu di dapur. Ini saya berbicara masalah ikhlas. Suatu saat Nyai Tukhfah itu, singkat cerita, Nyai Tukhfah itu memberikan seekor ayam kecil, petek menjandeng betul, ke Nyai, ke Busu tadi, ke pembantu dapur tadi. Ini kok Busu petek kibak haji ki. Setelah Nyai bilang seperti itu, didengarlah oleh hadam yang lain, yaitu Nyi Salma. Nyi Salma ini ke orang yang bisa lebih leter gitu. Setengah liter, bener-bener yang bini cuman mangkiran kan banyak sebab liter. Nyi Salma yang ngucap dunjak nih, cering aja masambian banyak mapahi beri sepitik. Tapi apa kemudian yang didauhkan oleh Syekhah Tukhfah, beliau menyatakan, ya tinar apa, engkau seikhlas jadi ya. Ingat, tandanya adalah, benang merahnya adalah tinar apa, engkau seikhlas jadi ya. Sudahlah, apa kata saya, yang ikhlas itu. Katanya nih itu Tukhfah. Subhanallah, dari petek sekini nih, di Busu nih kayak bemulai dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian dia nyari aki-laki kan, karena itu ketepatan petek bini. Nyari aki-laki kan. Akhirnya banyak. Ya nyaki punya telur tedos kepi. Tedos semuanya. Kalau bertelur 10, jadi semua 10. Akhirnya apa? Jadi skandal. Karena Busu ini kalau punya gelo aja, akhirnya ayam itu yang berawal dari petek satu kecil itu dijual menjadi kambing. Belembik bininya laki-laki ngandung terus banyak wawan sampai akhirnya jadi sapi. Inilah buah keikhlasan itu. Apapun itu yang dilandasi oleh keikhlasan, maka insya Allah itu akan berbuah kebaikan. Subhanallah. Akhirnya jadi sapi. Dari sapi itulah kemudian dijual, yang akhirnya dari hasil dari penjualan sapi itu dijual untuk biaya haji. Ini luar biasa. Ini ikhlas. Jadi Debuna beliau itu, Debuna Imam Ibn Adhillah Sakandari, beliau menyatakan al-a'malu suratun qa'imah. Pekerjaan itu hanya amal luarnya saja, hanya jasadnya saja lah ku andaikan badan itu jasad. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fi. Jadi harus ikhlas, apapun itu harus ikhlas. Ikhlas ini kenapa? Nah, ikhlas nih kalau gampangnya adalah tidak mengingat-ingat kembali pekerjaan baik yang pernah kita lakukan. Misalnya saya pernah bersedekah 5.000 ke amal. Cuy kayak ini menolong ku hari Jumat kau belu ribari nungku sedekah ke masjid. Itu namanya tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Makanya ada penggambaran yang ekstrim. Ulama menggambarkan bahwa dana ikhlas nih adalah seperti kita buang air besar BAB. Ketika keluar dari UBC, dari jeding, hilang wes. Itu ikhlas namanya. Kalau enggak sekali. Jadi harus apapun yang pernah kita lupa, yang pernah kita kerjakan, ya sebisa mungkin tidak diungkit-ungkit kembali lah. Kalau itu baik, ya sudahlah, biar itu baik. Allah yang mencatat, malaikat Allah yang mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita itu berbicara apa entah bergerak semuanya, itu semuanya ada nutulen si kita dalam hidup, ya ini namanya malaikat raqib dan malaikat hati.
Jadi kita ikhlas apa tidak, geremeng-geremeng apa tidak, itu ditulis semua. Kalau orang itu beramalnya ikhlas, maka insya Allah itu akan baik. Tapi ketika orang itu sudah tidak ikhlas, ya hancur, ganjarannya tidak ada. Tidak ikhlas. Puasa, misalnya puasa sunnah. Kalau puasanya dia puasa, tapi arasanan orang, tapi dia tidak menjaga hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka ya sia-sia puasanya. Makanya ada dalam satu hadis dikatakan, inna lit-ta'imi syakir minal ajri misla shaimi sabir. Orang yang makan karena diniati untuk mensyukuri nikmat Allah, itu pahalanya sama dengan orang puasa tapi sabar. Artinya apa? Kalau kita banding-bandingkan, dia lebih bagus tak apa gitu. Tiba nggak apa seni gun garo, rasa ni orang lah. Apa samun apa san tapi keselaki abulaut lah, tapi keselaki meredeng lah. Itu ya tidak ada apa-apanya. Buah dari puasa itu namanya unsur keikhlasannya ada di situ. Justru malah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia hanya menahan lapar, menahan haus, tapi dari esensi dari puasa itu belum tidak ada apa-apa. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal atas, hanya sekedar menahan rasa lapar, haus dan lain semacam. Untuk itu anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, mari apa yang kita kerjakan itu harus diniati ikhlas, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin yang dapat Al-Fakir sampaikan, yang dapat Al-Fakir terangkan pada kesempatan hari ini. Semoga ini menjadi tambahan amal baik yang dikabul oleh Allah. Karena di hadis dikatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, katanya hadis. Jangan sekali-kali kamu itu meremehkan hal-hal baik walaupun sekecil apapun. Kenapa kata beliau? Walau antalqa akhaka min wajhin talqin. Walaupun kebaikan itu hanya sekedar ketika ketemu bi kancaran ke misem. Itu kebaikan loh ya. Sampai ketemu dengan tetangganya misem. Misem itu bisa menggambarkan posisi hati seseorang. Dengan misem saja itu bisa itu bisa meretas berapa ratus jaringan otak. Sel-sel dalam otak ini bisa diretas dengan hanya misem. Kenapa? Karena tersenyum itu pertama bisa membuat awet muda. Kemudian yang kedua bisa membuat wajah ini ceria kelihatan. Tapi ketika orang nikah merdung, tidak ada senyum di bibirnya, maka itu akan hangus isi hatinya. Kebina apa dan itu? Makanya kata Rasulullah, hal-hal kecil itu bisa luar biasa kalau kita amalkan. Walau antalqa akhaka min wajhin talqin. Walaupun hanya sekedar wajah tersenyum, wajah berseri-seri, dikala bertatapan dengan orang lain. Apalagi sampai ngaji seperti ini. Apalagi sampai membaca kalamus salaf, sampai membaca karangan-karangan al-arif billah, orang-orang yang wali kepada Allah. Maka luar biasa. Dalam hadis dikatakan, jangan kira kita itu ngaji seperti ini, biasa ngaji, nulis, makna. Jangan kira itu tidak ada harganya. Jangan kira itu tidak ada harganya. Justru luar biasa. Itu makanya dalam hadis dikatakan, dulu suka sa'atan fi majlis ilmin la taktubu fihi harfan wa la tamassu fihi qalaman khairul laka min alfi raq'ah. Duduknya kamu itu sebentar saja, tojun kaki sekejap. Tak sempat ngelak pulpen, tidak sempat dia ngambil bolpen dari kabinnya, dari sakunya. Wala tamassu fihi qalaman, tak sampai nulis sahur. Itu khairun laka min alfi raq'ah. Itu jauh lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Siapa yang berani di sini sholat 1000 rakaat? Saya kira tidak ada yang berani. Miki apa pakai nyari aku jeng sholat 1000 rakaat, ki apa jeng 1000 rakaat, mungkin ada pekerjaan yang lebih gampang dan lebih banyak pahalanya. Tapi memang pahala itu tidak diperlihatkan di dunia oleh Allah. Kalau pahala ini dikasih di dunia, maka dunia akan full. Tak nemu tempat. Tak kasih contoh satu. Orang yang sholat duha ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan membangunkan satu istana untuk ini satu sholat duha untuk kalian.
mun 3 kali 4 kali. Berarti dalam 1 bulan kita itu sudah punya 30 istana tak buat bumi Allah ini. Tak buat. Makanya Allah itu pahala kita itu dikasihkan di surga nanti. Makanya masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha an tajri min tahtiha al-anharu kulluha da'imu wa dhilluha tilka 'ubbal ladzina taqaw 'ubbal kafirin wa 'ubbal kafirin. Ini luar biasa. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, kita mundok ngaji seperti ini tak kasar lah kalau bahasa kasarnya. Ini kita itu dipaksa masuk surga. Dipaksa melepuh surga. Jadi kalau kita masih malas-malasan untuk masuk surga, ya bagaimana gitu. Jadi ya harus kita bersyukur kepada Allah karena kita ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah. Dan anakku sekalian, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ayo sebelum kita tutup pengajian kali ini kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qutri unsa wa dhakar wa salatullahi tawshal mustafa man ila al-haqqi ta'ala wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الورى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اهدنا الصراط المستقيم وإن تجد عيبا فشد الخللاء وجل من لا عيب فيه وعلا. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.